Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tetap semangat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Okfi Maharani dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kita akan belajar bersama ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, belajarnya tetap menyenangkan, santai, tapi serius ya teman-teman. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Kakak punya cerita tentang petualangan si Ali. Bagaimana? Siap untuk menyimak? Silakan. Pada hari libur, Ali dan keluarga berencana untuk berkunjung ke rumah nenek. Suasana pagi yang cerah mengiringi perjalanan mereka. Pemandangan di kiri dan kanan jalan sangat rugi untuk dilewatkan. Gedung-gedung yang tinggi sebagai pusat kota yang ramai dan padat menjadi awal perjalanan ini. Pemandangan sawah yang menghijau dan subur menjadi perbatasan dengan kota yang lain. Pemandangan yang tidak kalah menariknya yaitu melewati pinggiran pantai yang memanjang dan indah. Sepanjang perjalanan, Ali sangat menikmatinya. Bunda, kok panas sekali di tempat ini? Pohon-pohon banyak yang kering. Wah, tanahnya retak. Lihat itu. Kok seperti tidak ada kehidupan ya, Bun? Kira-kira karena apa ya, Kak? Mungkin karena panas yang terik, sehingga banyak air yang menguap. Karena tidak ada air itu, Kak. Banyak hewan, tumbuhan, dan manusia yang tidak mampu bertahan hidup. Oh, makanya tidak ada hewan yang terlihat di tempat ini. Pohon-pohon juga banyak yang hampir mati. Daunnya rontok dan kering. Kalau manusia nggak bisa minum dong, Bun. Kasihan ya, Bun. Iya, Kak. Apalagi ini akhir musim kemarau. Hujan belum turun. Kita berdoa saja, Kak. Semoga segera turun hujan ya. Amin. Iya, Bun. Pada perjalanan berikutnya, Mereka lagi apa, Bun? Ramai sekali ya. mereka menanam pohon, Kak. Itu ada anak kecil seusia kakak yang ikut menanam pohon juga. Iya, Bun. Manfaatnya apa ya, Bun, coba kakak jawab. Tujuannya apa ya mereka menanam pohon? Supaya udara sejuk, Bun. Dan nggak panas lagi. Bisa menjadi sumber air nanti ya. Nggak kering lagi. Kalau pohonnya banyak dan sudah besar. Dalam perjalanan mendekati rumah nenek, mereka juga melihat lagi beberapa warga yang menanam pohon dan bunga di lingkungan rumahnya. Kegiatan itu membuat suasana lingkungan yang asri, segar, dan indah. Pohon yang rindang dan hijau menjadi pemandangan sepanjang perjalanan. Tak henti-henti, Ali berdecak kagum dan bersyukur menikmati suasana perjalanan. Masya Allah, segarnya mata ini memandang, Bun. Iya, Kak, Masya Allah ya. Sesampai di desa nenek, terlihat air mengalir sepanjang sungai, sangat jernih dan segar. Air ini bersumber dari pegunungan. Banyak pohon yang berusia puluhan tahun tumbuh di sana. Masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Air yang melimpah ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Dan banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan air tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka melihat anak yang mandi di sungai, pemandangan yang sangat jarang ditemukan di kota. Wah, senangnya. Mereka bisa mandi sekalian bermain air ya, Bun. Kakak mau? Itu, Bun, ada yang bermain bola juga. Wah, ada yang menangkap ikan juga. Pengen, Bun. Boleh, besok insya Allah. Kalau ayah mau menemani kakak. Hehehe.
ya Bun? Tidak jauh dari anak yang mandi di sungai, mereka juga melihat kerbau yang berendam. Itu kok berendam kerbaunya. Kenapa ya? Itu untuk menjaga suhu tubuhnya kok, biar tidak terasa panas. Berarti manfaat air banyak ya? Iya kak, banyak sekali. Sebagai tempat hidup ikan, itu ada sapi di pinggir sungai yang minum. Dan karena itu, kita harus menjaga air tetap melimpah kak. Kalau pada tumbuhan manfaatnya apa ya? Pada tumbuhan, air juga dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu tumbuhan harus disiram setiap hari. Bagaimana prosesnya ya? Air diserap melalui akar tumbuhan. Nah, air ini membawa zat yang diperlukan tumbuhan ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau begitu, hasil fotosintesis juga disebarkan ke bagian tumbuhan yang lain. Juga bantuan air ya. Masya Allah. Wah, 100 sekali. Manusia, tumbuhan, dan hewan sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Ketersediaan air di bumi sangat bergantung pada aktivitas manusia. Oleh karena itu, jagalah lingkungan dan lestarikan alam sekitar. Tidak terasa, mereka telah sampai di rumah nenek. Nenek sangat senang menyambut kedatangan Ali dan kedua orang tuanya. Siang yang terik berangsur menuju petang. Tiba-tiba terdengar suara kilat yang menyambar, beriringan dengan hujan yang deras. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Akhirnya hujan juga ya Bun, setelah kemarau yang panjang. Iya, alhamdulillah Kak, sudah masuk musim penghujan. Berarti air makin melimpah ya Bun, tidak gersang seperti desa sebelah tadi. Tentu Kak, Kakak tahu tidak bagaimana proses hujan terjadi? Wah, seperti apa ya Bun? Tanya ayah saja ya Bun. Boleh? Bagaimana ayah proses terjadinya hujan? Air yang tersedia di bumi ini mengalami siklus. Air berputar dari bumi ke atmosfer dan sebaliknya secara terus-menerus. Kakak pernah dengar proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi? Ustazah sih pernah menjelaskan, tapi Ali lupa ya. Oke, ayo jelaskan. Evaporasi atau proses penguapan, Kak, yaitu proses air laut, sungai, dan danau yang menguap akibat panas dari matahari. Kalau pada tumbuhan disebut proses transpirasi. Setelah air menguap, seingat Ali, uap air tersebut berkumpul di udara ya. Nah, ketika sudah berkumpul dan suhu udara mengalami penurunan, uap air berubah menjadi titik air yang membentuk awan. Nah, proses itu yang dinamakan kondensasi. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh tersebut, sehingga akan turun ke permukaan bumi. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Titik-titik air ini bisa berupa hujan, embun, atau salju. Dengan sabar, ayah menjelaskan bahwa siklus air mempunyai hubungan yang saling terkait antara organisme hidup, bumi, dan atmosfer. Atmosfer mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi. Karena atmosfer sebagai tempat terjadinya angin, siklus air, cuaca, dan iklim. Semua komponen itu saling mempengaruhi dan saling menimbulkan hubungan sebab akibat. Apabila salah satu komponen mengalami perubahan kondisi, maka akan menyebabkan perubahan pada komponen yang lainnya. Contohnya seperti apa ya?
Contohnya, apabila banyak hutan yang ditebang, maka akan mengakibatkan berkurangnya penguapan yang terjadi di daun, sehingga akan menghambat terjadinya proses hujan di atmosfer. Berarti banyak peristiwa yang berkaitan dengan siklus air ya? Tentu, Kak, banyak fenomena yang terkait proses siklus air, seperti pemanasan global yang saat ini terjadi. Fenomena ini mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, naiknya air laut, dan melelehnya es di kutub utara dan selatan. Pemanasan global itu apa ya? Suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Oh, penyebabnya apa itu ya? Karena ulah manusia, Kak. Ada yang membakar hutan, penebangan liar, polusi udara, bidang industri, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tidak boleh merusaknya. Terima kasih Ayah, Bunda, atas semua ilmunya hari ini. Ali senang bisa liburan dan mendapat banyak pengalaman yang sangat menyenangkan hari ini. Terima kasih Ayah, Bun. Dari dapur, nenek datang dengan membawa kue dan teh hangat. Suasana semakin hangat dan akrab. Ali sangat senang bisa berlibur di rumah nenek hari ini. Hari semakin malam, Ali dan keluarga segera beristirahat agar besok bisa beraktivitas kembali. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti menjaga, memelihara, menyelamatkan dari segala kerusakan, mampu memanfaatkan karunia dari Allah dengan penuh hikmah dan bijaksana. Sekian petualangan si Ali kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.